Oke, dimulai aja ya. Teh Memfi sarang Teh Nadila on cam heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan presentasi mengenai dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat lebih dikenal DITI ya. Khusus dalam pembahasan kali ini, wilayah yang akan dibahas ini diantaranya ada Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Nah, presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Agung Purnama, SPD MHUM. Nah, untuk tim dan outline-nya, di sini untuk pembahasan pertama ada Kang Refdi Ahmad Fatoni yang akan membahas tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia khusus untuk daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, untuk pembahasan kedua, yaitu Teh Mevi Julfitri akan membahas tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Aceh. Dan untuk Nadila Aulia, selaku pemateri ketiga, yang akan membahas mengenai dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Sulawesi Selatan. Nah, saya sendiri mohon izin sebagai moderator sekaligus penyusun dan pembuat PPT pada kesempatan presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu saja, lanjut ke pembahasan pertama mengenai dengan Darul Islam di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan dibahas oleh Saudara Revi Ahmad Fatoni. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Nuriana ya, atas waktunya. Jadi materi yang pertama itu mengenai Darul Islam di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pertama latar belakangnya, ya, latar belakang pemberontakan DITI Jawa Barat ataupun di wilayah lainnya itu tentu berlangsung bukan tanpa sebabnya dan itu saja. Karena ini pemberontakan ini terjadi setelah adanya kemerdekaan ya 17 Agustus 1945. Namun secara umum pemberontakan ini ya baik di Jawa Barat ataupun di wilayah lainnya itu disebabkan karena kecewa ya, kecewa terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang terlalu lunak ya terlalu lunak terhadap musuh-musuh ya. Jadi terhadap musuh terutama di Belanda dan masing-masing Indonesia. Selanjutnya ini kemudian proses pemberontakan ya, pada ini yang pertama itu untuk pemberontakan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah itu melakukan perlawanan dari tahun 1948 ya itu sebagai reaksi atas terjadinya perjanjian Renville ya seperti yang kita ketahui perjanjian Renville ini yang diawali dengan perjanjian Linggarjati itu sangat merugikan wilayah Indonesia gitu ya sangat merugikan wilayah Indonesia karena apa? Karena wilayah Indonesia itu menjadi menyempit gitu ya hanya Jogja dan 8 kepresidenan saja gitu ya sedangkan wilayah lainnya menurut perjanjian Renville itu kembali menjadi milik Belanda otomatis orang-orang saat itu seperti Kartosuwiryo ya, yang DITI Jawa Barat kemudian Amir Fatah itu DITI Jawa Tengah ya itu menganggap bahwa Kartosuwiryo menganggap bahwa Soekarno itu menyerahkan daerahnya itu untuk dijajah kembali gitu ya sehingga akhirnya muncul ya timbul pemberontakan gitu atau ingin mendirikan negara yang mana di situ tuh sudah bukan wilayah Indonesia ya terutama di Jawa Barat ya itu kan di daerah Malangbong gitu ya Garut ya di daerah Garut itu. Nah ini akibat dari perjanjian Renville itu adalah hijrahnya pasukan Siliwangi ke Jogja ya hijrahnya pasukan Siliwangi ke Jogja dan itu meninggalkan wilayah yang tanpa ada penjagaan ya bisa dibayangkan bagaimana saat itu warga ya yang sangat membutuhkan tentara itu tapi tentaranya malah hijrah ke Jogja gitu ya akhirnya di sini menimbulkan bahwa wah ini kok pemerintah pusat seperti ini gitu ya gitu loh ya meninggalkan rakyatnya untuk dijajah gitu ya
Nah, di sini ada sekitar 4.000 pasukan Hizbullah ya di bawah pimpinan Kartosuwiryo, dan ada juga pasukan Sabilillah ya di bawah pimpinan Raden Oni ya. Kalau kalian baca di makalah ya, itu yang akhirnya menggabungkan pasukan Hizbullah dan Sabilillah itu menjadi tadi Tentara Islam Indonesia itu ya. Iya. Begitu, itu proses pemberontakannya, dan membentuk yang tadi gerakan Darul Islam, dan Kartosuwiryo diangkat sebagai imamnya. Nah, setelah itu kan banyak ya di wilayah lain ya, di wilayah lain di Aceh, Sulawesi ya, di Aceh oleh Daud Bede, kemudian di Sulawesi oleh Kahar Muzakkar, dan kalau nggak salah juga di Kalimantan ya oleh Ibnu Hajar itu mereka berkiblat ya kepada Kartosuwiryo gitu ya, karena menganggap bahwa ini pemerintahan Islam yang tepat dan sesuai syariat gitu ya, menurut tadi wilayah Aceh, Sulawesi, Kalimantan gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan pemberontakannya tentu saja ya, karena ini merupakan Darul Islam ya, ataupun negara Islam. Di proklamasinya juga jelas ya bahwa hukum yang berlaku itu hukum Islam ya. Maka tujuan utamanya adalah untuk membentuk negara Islam Indonesia berdasarkan hukum Islam syariah. Hukum syariah. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini tokoh pemberontakan DITI Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, kalau di Jawa Barat itu tokohnya oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya, beliau ini pria kelahiran Cepu ya. Itu merupakan seorang pejuang ya, pejuang yang mana dia juga kan sebagai panglima pasukan Hizbullah ya. Otomatis kan pasukan Hizbullah itu sudah banyak melakukan peperangan ya dengan penjajah Belanda ya. Cuma karena kekecewaannya terhadap kebijakan Soekarno yang lunak gitu ya, akhirnya dia melakukan yang namanya pemberontakan ya, atau perlawanan ya. Nah, Kartosuwiryo juga itu merupakan sahabat baik dari Amir Syarifuddin ya, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri ya. Bahkan beliau itu ya, Kartosuwiryo ini ditawari sebagai Menteri Pertahanan ya, Menteri Muda Pertahanan gitu ya, oleh Amir Syarifuddin. Cuman beliau menolak karena apa ya, tadi ya alasannya. Yang pertama karena dasar negara bukan Islam. Kemudian yang kedua itu masih terikat dengan apa? Dengan PSII waktu itu ya, Partai Syarikat Islam Indonesia gitu. Makanya nggak mau mengambil gitu ya tadi jabatan Menteri Pertahanan. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada Amir Patah ya. Amir Patah ini daerah operasinya itu di Pekalongan, Tegal, dan Brebes ya. Tetap ini juga sama ya gerakannya, meskipun beda wilayah tapi sama gitu ya kiblatnya. Nanti bahkan setelah penumpasan di Jawa Tengah itu sisa pasukannya itu gabung ya ke DITI Jawa Barat gitu ya. Selanjutnya, nah kemudian penumpasan ini yang terakhir, penumpasan pemberontakan DITI Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Untuk apa, penumpasan ini itu dipimpin oleh TNI ya, TNI siapa ya, Abdul Aziz gitu ya kalau nggak salah. Bentar. Oh iya. Nah ini untuk penumpasan DITI di Jawa Barat ya, itu dipimpin oleh pasukan Siliwangi ya, dilakukan oleh pasukan Siliwangi ya, dengan menggunakan taktik yang namanya yang namanya pagar betis ya. Bentar ya. Dengan yang namanya operasinya itu pagar betis. Pagar betis ya. Pagar betis itu singkatan sebetulnya ya. Pasukan Gabungan Rakyat ya. Pagar Gabungan Rakyat, betisnya itu Berantas Tentara Islam Indonesia ya. Berantas Tentara Islam itu sebenarnya gabungan ya. Nah ini ada beberapa kontroversi ya, apakah rakyat itu dipaksa gitu ya untuk sebagai tameng ya oleh tentara Siliwangi ataupun ikut melakukan perlawanan sehingga akhirnya DITI ya, TII itu terpojok di pegunungan. Nah kemudian akhirnya Kartosuwiryo itu
tertangkap gitu ya, ditangkap dan akhirnya dieksekusi mati ya pada 1962 ya. Kalau berdasarkan informasi dari Fadli John ya, waktu itu pernah dia menseminarkan ya 50 foto kematian Kartosuwiryo, itu lokasinya di Pulau Ubi ya, di Pulau Ubi gitu, ya. Kemudian begitupun dengan Amir Patah ya. Amir Patah ini sama ditumpas ya dengan namanya itu dan ini ditumpasnya oleh pasukan divisi Diponegoro ya, melakukan yang namanya operasi dengan rakyat ya, sama ya dengan rakyat ya, yang diberi nama itu Banteng Riders gitu ya, Banteng Riders ya. Akhirnya berhasil ditumpas gitu ya. Itu nama operasinya. Kalau di Jawa Tengah itu Banteng Riders, kalau di DITI itu ada nama operasinya tadi ya, Pagar Betis itu. Nah, akhirnya setelah ditumpas berbagai wilayah yang lain seperti Aceh, kemudian Sulawesi itu akhirnya bergerak sendiri-sendiri gitu ya, karena pusatnya juga sudah kalah gitu ya. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, setelah mendengarkan penjelasan dari pemateri pertama mengenai dengan pemberontakan DITI ini di daerah Jawa Barat serta Jawa Tengah kan ya teman-teman. Lanjut, ketika tadi apa sih pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo selaku pimpinan utama. Nah, ada juga nih pemberontakan DITI di daerah Aceh. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Mevijul Fitri selaku pemateri kedua mengenai dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Aceh. Kepada saudari Mevijul Fitri sudah siap, dipersilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan DITI di Aceh. Peristiwa yang terjadi di Aceh pada tanggal 21 September 1953 sering dikenal dengan beberapa istilah, yaitu peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Aceh, peristiwa Daud Bereh, dan peristiwa berdarah di Aceh. Yang pertama yaitu latar belakang pemberontakan DITI Aceh. Pemberontakan DITI muncul dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap para tokoh pemimpin Aceh yang pro-Indonesia dan pemerintah Indonesia atas rencana peleburan Aceh yang masuk ke dalam bagian Sumatera Utara. Peleburan tersebut dianggap sebagai bentuk abai atas perjuangan masyarakat Aceh di masa revolusi kemerdekaan Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai 1950. Nah, selain itu juga muncul rumor adanya sebuah dokumen rahasia yang diyakini masyarakat Aceh merupakan dokumen rahasia pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroami Djojo, berisikan pemerintah pembunuhan atas 300 tokoh sentral masyarakat Aceh yang pro terhadap Negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Karmaji Maridjan Kartosuwiryo. Nah, masyarakat Aceh juga mengharapkan Aceh dapat diberikan otonomi khusus dalam menerapkan hukum Islam. Dengan masuknya Aceh menjadi bagian Sumatera Utara, tentunya merupakan penolakan pemerintah atas keinginan tersebut. Nah, hal inilah yang memicu pecahnya pemberontakan DITI yang dimulai di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Lanjut, Nui. Yang kedua yaitu proses pemberontakan DITI di Aceh. Yaitu dalam Kongres Alim Ulama pada tanggal 21 April 1953, Daud Bereh melontarkan himbauan agar para ulama memperjuangkan dalam pemilu tahun 1955 supaya Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia atau NII.
Kemudian dibentuklah sebuah kabinet NII yang bersifat presidensial di Aceh pada awal Januari 1955. Nah, Tengku Daud mulai turun ke seluruh Aceh untuk mematangkan dan menyurutkan pemberontakan. Jadi dalam satu tablik akbar yang diadakan di Beren, setelah memaparkan bagaimana pentingnya status otonomi untuk Aceh, ia juga membakar semangat para pendengarnya. Selain mematangkan moral rakyat, segala jenis senjata pun mulai dikumpulkan. Diisi militer dibentuk dengan kedok pandu Islam. Karena gerakan ini melibatkan banyak orang, maka kebocoran rencana pun tidak dapat dicegah. Rencana bocor dan sampai pada Bung Hatta, sehingga Bung Hatta pun mendatangi Daud Bereh dan menanyakan langsung tentang kebenaran berita tersebut. Lalu ia pun membenarkannya. Kemudian gerakan ini pecah pada 21 September tahun 1953 yang membuat keadaan Aceh menjadi sangat kacau. Bahkan kehidupan sehari-hari juga menjadi terganggu yang disebabkan hampir seluruh lapisan rakyat ikut bergabung dengan pemberontak ataupun secara tidak langsung hanya ikut mendukung saja. Lalu pada bulan Agustus 1953, Hasan Ali memimpin rapat di daerah Binjai untuk membahas strategi dan tanggal pemberontakan. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwira Aceh. Nah, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa para pemimpin Aceh akan mengumumkan pembentukan Negara Islam Indonesia di Aceh pada tanggal 21 September 1953. Dan ditetapkan pula bahwa sehari sebelumnya perwira-perwira Aceh akan membantu gerakan ulama Sumatera Timur dengan menangkap sejumlah pemimpin nasional, termasuk Presiden Soekarno yang disangka akan menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional pada saat itu. Kemudian, jika melihat dari hasil pertemuan, sangat berbeda dengan tujuan awal dari para ulama Aceh. Jelas pada waktu itu bahwa perwira militer Aceh sedang merencanakan suatu kudeta terhadap pemimpin nasional Soekarno. Sementara kaum ulama hanya menginginkan pemisahan Aceh dari Jakarta dan menggabungkannya dengan negara Islam Indonesia. Nah, strategi yang sangat bertentangan ini pun akhirnya mengalami kegagalan. Pemberontakan Darul Islam yang dibantu oleh perwira Sumatera Timur tidak berhasil merebut kota-kota Aceh dan juga rencana dari para perwira Aceh. Adapun strategi yang dirahasiakan, strategi awal dari gerakan yang dirahasiakan ini, yaitu kekurangan kekompakan para pembesar di Aceh. Konflik untuk masalah strategi yang terjadi dalam gerakan ini yaitu Tengku Daud Bereh yang merupakan pemimpin gerakan Darul Islam dengan Hasan Saleh yang merupakan mantan komandan TNI. Sebenarnya yang paling berhak menjadi komando dalam masalah tersebut ialah Panglima Tengku Daud Bereh dan Hasan Saleh. Dan Hasan Saleh pun hanya seorang kapten yang baru saja menyelesaikan tugas di Indonesia Timur, dan ia tidak mempunyai hak untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya pada bulan September 1955, PUSA atau yang biasanya dikenal dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh mengadakan kongres di Batek Prueng, dan di sana banyak hal yang dibicarakan, mulai dari laporan-laporan yang begitu panjang dan juga sangat rapi semuanya diungkapkan dalam kongres tersebut. Kemudian dalam kongres ini melahirkan status NBA atau Negara Bagian Aceh
sebagai bagian dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, sebenarnya hal ini telah lama disiapkan bahkan sejak awal pemberontakan, tetapi bukanlah menjadi sasaran utama dalam perjuangan. Yang didahulukan yaitu aspek fisik, mental dari pasukannya. Kemudian para peserta sepakat untuk mengangkat kepala negara yang sekaligus menjadi wali negara rakyat Aceh, yaitu Tengku Daud Muhammad Daud Bereh. Konsep kenegaraan diubah total, yaitu dari negara bagian NII menjadi negara bagian Aceh. Dari sebuah konfederasi negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kesepakatan mereka menggunakan sistem yang memisah secara tegas antara pemerintah sipil dengan kekuasaan militer. Kemudian membentuk Kabinet Negara Bagian Aceh yang bertugas untuk membantu pekerjaan wali negara. Next slide. Pemberontakan yang dilakukan Daud Bereh bersama anggota Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji akhirnya diatasi oleh pemerintah dengan cara menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer dari TNI. Untuk menghadapi gerakan tersebut, pemerintah mengirim pasukan yang dilengkapi persenjataan lengkap. Setelah pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi tersebut, kelompok DITII mulai terkikis dari kota-kota yang ditempatinya. Tentara Nasional Indonesia pun memberikan pencerahan kepada penduduk setempat untuk menghindari kesalahpahaman dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Lalu pada akhirnya datang ke Aceh suatu misi resmi dari pemerintah pusat dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, yaitu Mr. Hardy. Misi ini kemudian dikenal dengan nama Misi Hardy. Nah, persoalan tersebut akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan damai daripada harus melalui proses negosiasi yang alot dan cukup melelahkan. Akhirnya diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah, pemberian keistimewaan itu dituangkan dalam Keputusan Perdana Menteri nomor 1 misi tahun 1959. Dan sejak itu Provinsi Aceh dinamakan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian tepat pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962, sebuah upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau disingkat dengan MKRA. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, alhamdulillah penjelasan mengenai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Aceh sudah dijelaskan oleh saudari Mevi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga, kita akan membahas nih mengenai dengan pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan yang akan dibahas oleh saudari Nadila Aulia. Saudari Nadila Aulia bisa on cam dan bisa menjelaskan. Nah, iya sudah ada. Mangga, waktunya dipersilahkan. Baik, pada saudara Nono yang telah mempersilahkan waktunya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. 5 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Khan Muzaffar di Sulawesi Selatan. Nah, cikal bakal terjadinya pemberontakan ini telah ada sejak tahun 1950, di mana terjadi perselisihan antara mantan pasukan gerilya dengan petinggi militer di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 18 Juni 1950,
Kahar Muzakar diminta untuk menuju ke Sulawesi Selatan dalam rangka menenangkan para pasukan gerilya Sulawesi Selatan yang memberontak. Panglima Komandan Tentara dan Teritorial Indonesia Timur, Kolonel Kaliwarang, memerintah Kahar Muzakar bersama Mursito segera menemui pasukan gerilya Sulawesi Selatan di pedalaman dan memberikan pengertian pada mereka bahwa peleburan pasukan gerilya dilakukan secara perorangan. Nah, sayangnya tawaran ini ditolak. Oleh pasukan gerilya Sulawesi Selatan. Mereka meminta penggabungan secara berkelompok dengan menunjuk Kahar Muzakar sebagai komandan resimen. Nah, usulan dari pasukan gerilya ini ditolak oleh Kawilarang. Atas penolakan ini, pasukan gerilya memilih untuk menjauh dari pasukan pusat-pusat pos TNI. Nah, bergabungnya Kahar dengan pasukan gerilya menandai awal pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kekecewaan Kahar Muzakar ini terhadap penolakan TNI akan tuntutannya agar dapat turut serta ke dalam operasi menjaga keamanan Sulawesi Selatan menjadi salah satu alasan tidak simpatinya Kahar kepada TNI. Dalam keadaan ditinggal banyak pasukan, Kahar Muzakar secara resmi menerima tawaran Kartosuwiryo untuk bergabung dalam gerakan DITI. Pada tahun 1952, secara resmi Kahar Muzakar menjadi Panglima Divisi 4 Tentara Islam Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, Kahar Muzakar bersama pimpinan DITI di Aceh dan PRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi Utara bergabung membentuk Republik Persatuan Indonesia sebagai wadah pemersatu kekuatan para pemberontak di Indonesia. Sayangnya, tak lama setelah dibentuk, kekuatan RPI berangsur-angsur meredup. Dalam waktu 2 tahun sejak pembentukannya pada tahun 1960, dua faktor utama yang mendasari berakhirnya RPI ini adalah konflik internal, ketidakcocokan karakter antara pemimpin, perbedaan etnis, hubungan dekat pemimpin DITI Aceh dengan Perdana Menteri Nasir, dan juga kekuatan militer yang dikerahkan pemerintah pusat untuk menumpas gerakan Permesta. Pada akhirnya, gerakan pemberontakan Kahar Muzakar ini sama halnya dengan gerakan pemberontakan lain di Indonesia. Kala itu semakin terdesak, jumlah pasukan Kahar semakin berkurang seiring dengan makin banyaknya para pemimpin pasukannya. Keadaan ini menambah kepercayaan diri TNI untuk dapat menyelesaikan pemberontakan Kahar Muzakar. Dalam keadaan terdesak, Kahar mundur bersama pasukannya yang tersisa ke daerah hutan di Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 3 Februari 1965 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, berita mengenai tertembaknya Kahar Muzakar yang menyebabkan dirinya meninggal tersebar gitu. Nah, pemberontakan ini terjadi selama 15 tahun di Sulawesi Tenggara. Namun berita mengenai tertembaknya Kahar Muzakar hingga hari ini tidak juga diketahui. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Nah, alhamdulillah dari ketiga materi sudah disampaikan ya mengenai dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat tadi sudah disampaikan oleh Kang Revi. Juga mengenai pemberontakan DITI di daerah Aceh sudah dijelaskan oleh Teh Mevi, dan barusan kita mendengar tentang poin-poin dan penjelasan mengenai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Sulawesi Selatan. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya mengenai dengan sesi diskusi. Barangkali ada tambahan nih dari teman-teman mengenai dengan masukan tambahan atau kritik atau sanggahan dari pemateri-pemateri
yang sudah menyampaikan materinya sebelumnya. Maka dari itu dipersilahkan kepada teman-teman barangkali nanti pas presentasi ada masukan, tambahan, atau kritikan. Lalu sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kami menampung beberapa pertanyaan diskusi untuk kita diskusikan dalam forum kelas kita dalam mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pemateri sekaligus kepada penonton dan pendengar yang bijak dalam mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nadila. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaya. Iya, off cam lah, orang screenshot lah.